Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufalil Islami Fasya dengan NIM 15811104323. Rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Irfan R dengan NIM 15811103323. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 15811104023. Perkenalkan, saya Rizky Wahab dengan NIM 10581113023. Perkenalkan, saya Nur Syakira M NIM 10581103123. Perkenalkan, nama saya Nur Madina MF NIM 1058111303523. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia di bawah dosen pengampu Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim M.Hum dan Kakanda Nur Lamsyah. Baik, di sini kami akan membahas teks akademik secara umum. Nah, sebelumnya apa sih teks akademik itu? Nah, teks akademik akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Madina. Baik, teks akademik atau yang sering juga disebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Teks akademik juga adalah jenis penulisan yang bersifat formal dan digunakan dalam konteks pendidikan atau dunia akademis. Ciri khas utama teks ini adalah struktur yang terorganisir dan mendalam. Membedakannya dari tulisan informal sebagai contoh, sebuah makalah penelitian akademik umumnya terdiri dari beberapa bagian, termasuk pendahuluan yang memperkenalkan topik, kerangka teoritis yang menyajikan landasan teoritis, metodologi yang menjelaskan pendekatan penelitian, hasil penelitian yang menampilkan temuan, pembahasan yang menganalisis hasil, dan kesimpulan yang merangkum temuan dan implikasinya. Nah, itulah tadi dari pengertian teks akademik. Selanjutnya, jenis-jenis dari teks akademik. Nah, apa sih jenis-jenis dari teks akademik itu? Nah, jenis teks akademik ada 10 jenis. Saya akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah mengenai makalah penelitian atau research paper, yaitu menyajikan temuan dari penelitian ilmiah dengan pendekatan sistematis dan metodologi yang terdefinisi. 2. Artikel ilmiah atau definitive artikel, yaitu dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan mendeskripsikan penelitian atau eksperimen dengan rinci. 3. Buku teori atau referensi, yaitu merangkum dan mengembangkan teori atau konsep tertentu dalam bentuk buku yang lebih panjang. 4. Tesis atau disertasi, yaitu karya tulis tingkat sarjana atau pasca sarjana yang mendalami suatu topik atau melakukan penelitian secara lebih mendalam. 5. Artikel tinjau pustaka, yaitu menyajikan tinjauan pustaka terkait suatu topik dengan merangkum dan mengevaluasi penelitian terdahulu. 6. Esai akademik, yaitu tulisan pendek yang membahas suatu topik atau argumen secara kritis, seringkali digunakan dalam ujian atau tugas akademik. 7. Laporan penelitian, yaitu menyajikan hasil penelitian dengan tujuan memberikan informasi kepada pihak tertentu, sering digunakan di luar lingkungan akademis. 8. Risalah konferensi, yaitu mendokumentasikan makalah-makalah yang disajikan dalam konferensi ilmiah. 9. Review buku, yaitu menilai dan mengevaluasi buku akademik dengan memberikan pandangan kritis terhadap konteksnya. Dan yang terakhir yaitu presentasi akademik, yaitu teks yang disusun untuk disampaikan secara lisan dalam presentasi atau seminar. Baik, itulah tadi jenis-jenis teks akademik yang disampaikan oleh rekan saya Nur Syakira. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks akademik yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Wahab. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat beberapa ciri dari teks akademik, yaitu yang pertama formalitas, artinya bahasa yang digunakan dalam teks akademik bersifat formal dan menghindari ungkapan tidak resmi. Gaya bahasa yang
digunakan memberikan kesan serius dan profesional. Ciri yang kedua adalah objektivitas, yang artinya penulisan teks akademik bersifat objektif, artinya penulis berusaha untuk menyajikan fakta dan informasi tanpa terpengaruh oleh opini pribadi. Yang ketiga, terstruktur. Artinya, teks akademik umumnya memiliki struktur yang terorganisir, seperti pengenalan atau introduction, tinjauan pustaka atau literatur review, metodologi atau metodologi, hasil atau result, pembahasan atau discussion, dan kesimpulan atau conclusion. Yang keempat adalah bahasa yang digunakan khusus, artinya penggunaan bahasa teknis atau istilah khusus yang terkait dengan bidang studi tertentu adalah ciri lainnya. Ini membantu komunikasi yang jelas di antara para ahli dalam suatu disiplin ilmu. Ciri yang kelima yaitu referensi, artinya teks akademik ini mencakup penggunaan referensi untuk mendukung klaim atau pernyataan yang dibuat. Hal ini mendukung validitas dan otoritas informasi yang disampaikan. Ciri yang terakhir yaitu penghindaran klise atau bahasa subjektif. Artinya, teks akademik berisi ungkapan-ungkapan umum atau klise serta bahasa subjektif sering kali dihindari agar teks tetap objektif dan ilmiah. Nah, itulah ciri dari teks akademik. Itulah tadi ciri-ciri dari teks akademik. Nah, selanjutnya struktur teks akademik. Baik, mari saya jelaskan setiap bagian dalam struktur tersebut secara lebih rinci. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari perkenalan topik. Kedua adalah kerangka teoritas atau tinjauan pustaka yang terdiri dari teori atau konsep, tinjauan pustaka, kekosongan pengetahuan. Yang ketiga adalah metodologi yang terdiri dari rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Yang keempat ada hasil penelitian yang terdiri dari presentasi data, penggunaan grafik atau ilustrasi. Yang kelima ada pembahasan yang terdiri dari analisis, implikasi, dan keterbatasan. Yang keenam ada kesimpulan yang terdiri dari rangkuman dan implikasi masa depan. Yang ketujuh ada daftar pustaka yang terdiri dari referensi. Struktur ini membantu penulis menyusun informasi dengan jelas dan logis, memandu pembaca melalui pemahaman yang mendalam tentang topik dan pertemuan penelitian. Itulah tadi struktur dari teks akademik. Nah, selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh Irfan Rahmatullah. Baik, teks akademik merupakan genre yang formal dan menggunakan bahasa yang jelas dan objektif. Teks akademik biasanya memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan mengikuti standar format penulisan yang telah ditetapkan, seperti pengenalan, pembahasan, dan kesimpulan. Teks akademik juga cenderung menggunakan referensi dan sumber yang akurat dan terpercaya untuk mendukung argumen yang disampaikan. Semua ciri-ciri ini membuat teks akademik menjadi penting dalam dunia akademik dan penelitian. Baik, itulah tadi pemaparan materi atau penyampaian materi tentang mengenai teks akademik secara umum, mulai dari pengertian, jenis, ciri, struktur, dan kesimpulannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.